Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita lanjut di bab ke-7, sikap hidup berpengharapan. Bacaan Alkitab kita di Yeremia 17 ayat 5 dan 7 nanti, ya, di mana Mister berharap, bahkan Tuhan sendiri berharap bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap hidup yang berpengharapan. Jadi apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan berharap bahwa kita memiliki sikap hidup yang berpengharapan. Dan sampai kapanpun kita memiliki sikap hidup itu. Nah, ini kita membaca di ayatnya, Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ada perbandingan orang yang mengandalkan manusia atau kekuatan kita sendiri atau orang lain, atau kekayaan kita, atau kehebatan kita, atau kepintaran kita. Yang satunya mengandalkan Tuhan. Jadi kelihatan ya, orang yang mengandalkan manusia dengan kekuatannya berbanding dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Di situ ada pohon, yang satu subur, yang satu tidak. Nah, hidup itu sebuah pilihan. Your life, your choice. Bagaimana kita memiliki sikap hidup orang beriman itu seperti apa yang Tuhan mau. Nah, jadi Mister berharap di bab ke-7 ini kita semakin hari terus belajar, semakin dewasa. Kalian sudah kelas 8. Mari kita lebih lagi masuk di poin yang ke-A. Sikap orang berpengharapan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Ini poin yang pertama, kalian harus ingat. Orang yang memiliki sikap orang berpengharapan itu yang pertama mengandalkan Tuhan. Tadi kita sudah membaca di ayatnya. Di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, mengandalkan sesuatu yang fana, atau mungkin tadi manusia, atau kepintaran kita, atau orang tua kita yang kaya, dan lain sebagainya. Itu fana. Itu hanya sementara. Yang akan mendatangkan kekecewaan. Suatu saat nanti, kalau kita mengandalkan mereka, pasti kita akan kecewa atau penyesalan. Karena sumbernya terbatas. Nah, oleh karena itu betapa bahagianya orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak terbatas. Dia menolong kita dalam segala keadaan. Mister percaya bahwa, dan Mister mengalami setiap hari, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita semakin hari diberikan kekuatan. Bahkan damai sukacita itu melebihi dari semuanya. Nah, memiliki pengharapan membuat seorang itu rela melakukan sesuatu demi tercapainya harapan itu. Oleh sebab itu, berpengharapan adalah sikap hidup yang positif. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita berpengharapan, bahkan pengharapan kita kepada Tuhan, ini adalah sikap hidup yang positif. Hidup kita semakin semangat. Kalau orang itu berpengharapan mengandalkan Tuhan, dia pasti serius belajar. Ini penting. Kalau kita sebagai pelajar ya, kita akan pasti serius belajar. Kalau kita sebagai anak, kita pasti akan semangat membantu orang tua. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Sikap hidupnya yang berpengharapan itu akan berbeda. Kalau orang tuanya sudah bekerja keras demi, apalagi masa pandemi COVID-19 ini, susah sekali mencari uang atau nafkah.
Tapi kita sebagai anak harusnya berjuang, harusnya semangat belajar, maupun dalam segi pelajaran apapun, susah matematika atau mungkin fisika. Nah, tapi kita IPA, tapi kita mau tetap terus semangat belajar. Nah, itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, optimis. Sikap orang yang berpengharapan itu pasti hidupnya optimis. Orang yang berpengharapan adalah orang yang selalu berpikir bahwa sesulit apapun persoalan yang dihadapi pasti ada jalan keluarnya. Ini adalah orang yang memiliki sikap optimis. Jadi orang yang berpengharapan yang memiliki sikap yang optimis. Jadi dalam sesulit apapun hidup ini, dia pasti percaya bahwa ada jalan keluar. Apalagi di dalam Tuhan tadi, mengandalkan Tuhan. Nah, kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan alat bantu untuk menemukan jalan keluar. Orang yang hidupnya dalam berpengharapan tidak akan mudah putus asa, tetapi berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Nah, makanya Mister selalu berharap, selalu ingetin bahwa kalian selalu membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kita berputus asa, suka mengeluh, galau, dan lain sebagainya. Karena itu tetap terus optimis, lakukan yang terbaik. Ini yang Tuhan mau. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai masyarakat. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Mister percaya ini, bahwa ketika kita sudah berusaha nih sebagai pelajar, kita sungguh-sungguh belajar, pasti Tuhan akan memberkati kita. Jangan berharap kita jadi orang sukses, tapi kalau kita malas belajar. Jangan berharap kita jadi orang yang disenangi banyak orang, tapi kalau kita malas membantu orang lain. Atau mungkin justru menghina orang lain dan lain sebagainya. Atau tadi mengandalkan kekuatan dia sendiri. Oh, saya pintar, saya nggak butuh orang lain. Nah, itu salah. Tapi berjuanglah, tetap terus optimis. Lawan optimis adalah pesimis yang selalu minder, putus asa, dan lain sebagainya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, sikap orang yang berpengharapan ini, poin yang ketiga adalah setia. Kata kunci setia, di mana hidup kesetiaan seperti Bunda Teresa katakan bahwa setia dalam hal yang kecil, karena disitulah terletak kekuatanmu. Saya percaya ketika kita diberi tanggung jawab sebagai pelajar, waktu di SD, belajar menulis, ketika kita bisa, kita naik kelas. Ketika kita belajar lagi, lebih lagi tingkatnya sudah berbeda waktu di SD. Terus waktu lagi SMP sekarang akan berbeda lagi tingkatnya. Masa kesusahannya juga berbeda. Kalau di SD saja kita malas-malasan, jangan berharap waktu di SMP kalian bisa. Pasti akan nggak bisa. Karena itu setia dalam hal yang kecil. Kesetiaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kesetiaan tidak dapat berjalan sendiri. Kesetiaan harus menjadi perilaku dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup, jadi kebiasaan, jadi karakter dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Nah, kesetiaan juga akan melewati ujian. Tanpa ujian, bagaimana kita dinilai setia? Seseorang berpengharapan tentulah orang yang setia. Setia menanti janji daripada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita doakan belum tentu mungkin dijawab cepat sama Tuhan saat itu. Tapi Tuhan ketika kita tetap terus setia, ketika kita sudah berdoa, Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya berharap bahwa orang tua saya diberkati. Berjalannya waktu, Tuhan mungkin nggak jawab langsung saat itu juga. Mungkin Tuhan dalam proses kita dilatih untuk tetap terus setia. Setia dan setia. Belajar dari Bunda Teresa, setia dalam hal yang kecil. Nah, saya percaya ketika kita dapat satu contoh, yaitu Presiden Jokowi. Dalam masa hidupnya ketika dia setia jadi wali kota, dia setia, dia bagus, dia jadi gubernur, dia bagus, dia bahkan jadi presiden. Siapa tahu dari kalian jadi orang-orang yang sukses yang dipakai Tuhan. Yang keempat, berpendirian teguh. Daud mempunyai pengalaman, ya ini Raja Daud ya. Raja Daud mempunyai pengalaman mengalahkan singa dan beruang pada waktu mengembalakan domba karena pertolongan Tuhan. Ini dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 38. Jadi waktu itu Daud sebelum jadi raja, dia tugasnya adalah mengembalakan domba. Dia tetap teguh, dia tetap terus berprinsip bahwa dia setia dalam apapun yang dilakukan, mengembalakan domba 2-3 ekor itu. Tetapi dia dapat mengalahkan singa dan beruang, menjaganya dengan baik, berpendirian teguh, merawat itu dengan baik. Nah, ketika dia diberi
tanggung jawab yang besar, bahkan diperhadapkan dengan Goliat yang prajurit raksasa bangsa Filistin. Apa yang dilakukan? Seringkali kita dengar di cerita sekolah minggu bahwa Daud mengalahkan Goliat yang begitu besar. Nah, orang yang berpendirian teguh, Rasul Paulus mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa ketika kita menjadikan Allah itu sumber pengharapan, hidup kita apa? Sukacita. Hidup kita apa? Damai sejahtera. Hidup kita apa? Diberikan kekuatan iman percaya kita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan Tuhan berikan itu. Ini ada satu gambar di mana ketika orang itu meraih kesuksesan, seperti anak tangga, nggak mungkin langsung tiba-tiba sukses. Dia butuh proses, berjalan, terus berjalan, terus berjalan, dan terus berjalan. Menjalani setiap proses itu tidak mudah, tapi percayalah ketika kita memiliki berpendirian teguh, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ini di poin yang ke B, membangun pengharapan. Ini yang paling penting kita sebagai anak Tuhan. Membangun pengharapan bukan hal yang mudah. Bener nggak? Jujur nggak? Pasti susah sekali, bahkan Mister pun pernah mengalami ini. Membangun pengharapan bukanlah hal yang mudah. Itu adalah sebuah proses meletakkan setiap bagian hidup di dalam tangan Tuhan. Satu persatu, step by step. Bahwa setiap kehidupan kita, bagaimana hidup kita setiap saat, setiap waktu, ketika kita di dalam prosesnya Tuhan, kita mau belajar membangun pengharapan, terus pengharapan, terus pengharapan. Susah, iya. Bukan hal yang mudah. Tadi jelas katakan bahwa ketika kita membangun pengharapan, bukan hal yang mudah. Tapi kita terus berlatih, tetap terus melatih. Mungkin ini yang penting. Mungkin kita bukan termasuk orang yang tidak mudah percaya pada sesuatu, atau tidak mudah menaruh pengharapan pada sesuatu yang tidak real atau tidak nyata. Kita diminta untuk belajar membangun pengharapan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Ini yang Mister tekankan, bahwa membangun pengharapan harus didasarkan atas firman Tuhan, harus didasarkan atas Kristus, yaitu Tuhan Yesus sendiri secara pribadi dalam kehidupan kita. Mister berharap bahwa ketika kita membangun pengharapan di dalam Tuhan, tadi firman Tuhan katakan diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan dia pasti tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu mengandalkan manusia, atau mengandalkan kekuatannya, atau mengandalkan orang tua saya kaya, orang tua saya hebat dan sebagainya, atau siapapun itu, dia pasti akan dikecewakan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya, secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini. Beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.